Shalom semuanya. Selamat bertemu dalam ibadah online kita hari ini. Saya percaya Tuhan itu hadir. Dia ada di tempat kita masing-masing dan Dia siap memberkati kita semua hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Buat kesempatan yang Tuhan percayakan buat kami, yang Tuhan berikan buat kami. Untuk kami boleh datang menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Walaupun dalam ibadah online saat ini Tuhan, keadaan kondisi tidak akan membatasi kami. Untuk kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hadirlah Engkau dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari angkat hati kita kepada Tuhan. Sembah Dia, haleluya Yesus Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Oh Yesus. Haleluya Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, kami meninggikan-Mu. Kami bawa hidup kami, oh meninggikan-Mu Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan kita, angkat suara kita, angkat hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Katakan hikmat-Mu. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Come on. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau
Yesus yang ku andalkan. Mari lebih lagi katakan hikmat-Mu. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Semua katakan, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan hikmat-Mu, come on. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu, oh, hikmat-Mu lebihi pikiranku. Katakan jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Katakan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Oh, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, kami memiliki kekuatan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Mari lebih katakan, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Amin. Katakan, Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Lebih lagi katakan pujian ini. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Yes Tuhan. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Sekali lagi katakan, kepuasanku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Amin. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Yesus ku sanjung di tempat termulia. Oh, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Kami sanjung Engkau Tuhan di tempat termulia Tuhan.
Hadirat-Mu menguatkan kami Tuhan. Hadirat-Mu memberikan kekuatan buat kami saat ini Tuhan. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara buat kami Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu itu bisa memberikan kekuatan buat kami, memberikan jalan keluar, memberikan jawaban dalam setiap doa-doa kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan ketika menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali. Kita pada hari ini beribadah. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober. Dan kalau kita ibadah online berarti ini bulan ke-7 atau ke-8. Tapi kita bersyukur kita tetap ada, kita tetap sehat dan Tuhan memberkati kita. Dan di bulan yang baru ini, bulan Oktober, kita belajar tema yang baru lagi dari buah-buah roh. Kita sudah belajar buah-buah roh mulai dari Januari, Februari. Kita belajar tentang Yesus sebagai pokok anggur dan Yesus sebagai pusat dari segalanya. Dan kita mulai bulan Maret kita mempelajari buah roh. Kita sudah belajar tentang kasih, sukacita, kita sudah belajar damai sejahtera, kita sudah belajarin, kemudian kesabaran, kemudian kita belajar kemurahan, terus kita belajar kebaikan. Bulan lalu bersama-sama kita belajar tentang kesetiaan, dan sekarang kita belajar tentang lemah lembut atau gentleness. Kita akan belajar buah roh ini, dan tidak saja belajar tetapi kita belajar mengaplikasikan dalam hidup kita. Dan ayat tema yang kita ambil bersama-sama untuk bulan ini dengan tema gentleness kita ambil dalam Titus pasal 3 ayat 2b. Saya bacakan buat kita. Titus 3 ayat 2b. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Saya ulang lagi. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah saudara, di buah roh yang ke-8 ini dengan ayat yang barusan kita baca menyatakan bahwa kita diminta untuk selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Tentu kitab Titus ini mengajarkan berpijak kepada pengajaran dari Tuhan Yesus. Semua selalu mengacu kepada pengajaran yang Yesus berikan kepada murid-murid waktu itu. Kemudian diteruskan dan sampai kepada kita. Dan kalau kita lihat, kita ingat selalu tentang khotbah Yesus di bukit. Salah satunya juga mengajarkan supaya kita belajar lemah lembut. Terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-5. Matius 5 ayat 5 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yesus dengan tegas mengajarkan supaya kita semua lemah lembut, supaya kita berbahagia. Dan dikatakan rewardnya apa? Karena mereka akan memiliki bumi. Nah saudara, lemah lembut ini berbeda dengan lemah. Berbeda dengan lembut. Ada orang yang lemah. Ada orang yang lembut. Mungkin kulitnya lembut. Atau gayanya lembut. Gemulai lah katakanlah. Tetapi lemah lembut ini berbeda dengan hal yang itu. Dan saudara, khotbah Yesus itu khotbah yang luar biasa. Khotbah di bukit. Dan Yesus mengkhotbahkan bukan sesuatu yang tiba-tiba ada. Tetapi yang sudah dari dulu-dulunya ada. Dan kalau kita lihat, kita selidiki apa yang Yesus ajarkan. Yesus mengambil dari pengajaran yang disampaikan oleh Raja Daud. Kita bisa melihat bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37 ini mengajarkan tentang
sebuah karakter jadi orang percaya bagaimana orang itu harus lemah lembut. Kita melihat di dalam ayat yang ke-11. Mazmur 37 ayat 11 mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, saudara, ini terjemahan baru menuliskan tetapi orang-orang yang rendah hati. Kalau kita selidiki lebih jauh lagi, sebenarnya kata aslinya itu lebih tepat bukan rendah hati, tetapi lemah lembut. Kalau kita lihat dalam terjemahan lama mengatakan demikian. Tetapi orang yang lemah lembut hatinya itu akan memusakai tanah itu kelak dan merasai kesukaan dan sejahtera dengan kelimpahannya. Jadi dikatakan adalah lemah lembut. Dalam bahasa Inggris juga dikatakan demik atau lemah lembut. Jadi artinya orang yang lemah lembut dia akan mewarisi negeri. Yang Daud katakan dengan Tuhan Yesus katakan juga dalam Matius 5 tadi, rewardnya sama. Apa? Yaitu memiliki bumi, mewarisi negeri. Dan kalau kita melihat di dalam Mazmur 37 ini, Raja Daud menjelaskan, dia berbicara tentang orang-orang yang jahat. Orang-orang jahat, dan ini dikontraskan dengan sikap dari orang yang benar, yaitu lemah lembut. Jadi Daud mengajarkan ini loh orang jahat, kemudian dibandingkan sesuatu yang kontras, yaitu orang benar, orang yang lemah lembut. Nah, sekarang kita akan melihat bersama-sama orang yang lemah lembut itu yang bagaimana. Dan sebelumnya kita akan melihat ujiannya apa sih bagi orang yang lemah lembut. Tentu ada ujian dulu. Kita mesti harus siap ujiannya itu bagaimana. Dan kalau kita melihat di dalam Mazmur 37 tadi apa yang dituliskan oleh Daud, kita temukan beberapa hal. Dikatakan dalam ayat 12. Mengatakan demikian, Mazmur 37 ayat 12. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Apa artinya, saudara? Ujian bagi orang benar, ujian bagi orang yang lemah lembut, yang pertama yaitu kita itu hidup di tengah-tengah orang fasik. Artinya kita harus paham bahwa kita hidup di tengah-tengah orang fasik. Dikatakan orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar, menggertakkan giginya terhadap dia. Artinya kita dikelilingi oleh orang-orang fasik yang disebut orang jahat yang dengan sengaja ingin menjatuhkan kita. Sehingga kalau kadang kita merasa, saya kok dijahatin sih. Itu sudah tertulis di dalam kitab Mazmur ini. Artinya sebagai orang yang benar, sebagai orang yang lemah lembut, kita dihadapkan dalam situasi seperti ini. Kita hidup di tengah-tengah orang fasik. Ujian berikutnya apa? Orang fasik itu merancangkan kejahatan bagi orang benar. Ayat 32 mengatakan demikian. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Oh, saudara. Orang fasik mengintai orang benar. Tidak hanya mengintai, untuk apa? Untuk membunuhnya. Ini fakta yang tidak bisa kita tolak. Karena firman Tuhan sudah menuliskan seperti itu. Orang fasik merancangkan kejahatan bagi orang benar. Kalau kita dalam kondisi seperti ini, gimana, saudara? Respon kita? Bisa kita lemah lembut? Bisa kita menahan diri? Secara manusia tentu susah. Saya percaya ada Kristus dalam hati kita memberikan kekuatan. Ujian berikutnya apa? Kita ini hidup di tengah-tengah orang fasik yang melakukan kekerasan.
Tidak hanya orang fasik aja, tetapi dia melakukan kekerasan. Ayat 14. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busul mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Jadi orang-orang fasik ini terbiasa dengan kekerasan. Yang ada hanyalah kepentingan diri sendiri. Yang ada hanyalah kepentingan kelompoknya. Dan dengan agresif mereka memperjuangkan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Bagaimana sikap kita? Mungkin kita bisa menerima. Tetapi biasanya ini saudara, kita terima, oke gak apa-apa nih. Nanti sekali waktu saya punya kemampuan, aku akan balas dia. Nah ini saudara, ini bagian dari ujian. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Firman Tuhan menjelaskan faktanya seperti ini. Orang miskin, orang jujur terancam akan dibunuh saudara. Berikutnya lagi ujiannya apa? Ayat 21 mengatakan demikian. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Saudara, dikatakan orang yang meminjam dan tidak membayar kembali, itu orang fasik. Ada di sekeliling kita. Mungkin kita sudah berbuat baik, ada orang pinjam karena kesulitan kita pinjamin. Tetapi apa ini dikatakan? Tidak membayar kembali. Sudah tertulis di Alkitab. Bahkan kadang orang yang pinjam ini lebih galak daripada orang yang minjamin. Pada waktu ditanya, wah marah. Oleh karena saudara, saya atau kami tim gembala mengambil sebuah aturan di gereja, tidak ada pinjam meminjam. Kalau butuh diberikan seikhlasnya. Karena kalau pinjam meminjam kita bisa terjebak kepada hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Baik lagi dikatakan orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Bagaimana sikap kita kalau kita dihadapkan seperti ini? Itulah ujian. Dan ujian berikutnya, orang jahat hidupnya itu berhasil. Nah ini yang paling berat saudara. Dikatakan dalam ayat ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Kalau kita melihat orang fasik, kalau kita melihat orang yang dikatakan orang jahat, kemudian hidupnya cilaka. Mungkin dalam hati kita, ya dia sudah kena batunya. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan orang yang jahat ternyata hidupnya berhasil. Kadang kita dihadapkan seperti ini saudara. Loh saya sudah baik, saya sudah ngalah, tapi saya hidupnya kok menderita. Dia yang jahat hidupnya malah berhasil, sukses, sejahtera, kaya. Ini bagian dari ujian yang cukup berat. Orang yang gak benar hidupnya semakin makmur, semakin sukses. Sepertinya kita sulit menerima ujian seperti ini. Tetapi inilah kehidupan yang sudah dituliskan oleh firman Tuhan dan saat ini saya dan saudara belajar. Untuk kita bisa lemah lembut menghadapi hal-hal seperti ini. Nah saudara, sebelum kita melihat endingnya nanti gimana. Tadi kan ujian yang kita hadapi adalah orang-orang fasik. Sebelum kita melihat ending dari mereka bagaimana, kita perlu melihat tentang apa yang Tuhan minta, yaitu lemah lembut. Nah kalau kita melihat di dalam Mazmur tadi, tetap di Mazmur yang kita baca ini, Mazmur 37. Ini ada 3 ayat yang secara paralel menjelaskan hal yang sama. Saya bacakan ayat 9 mengatakan demikian. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Itu ayat 9 yang pertama. Kemudian yang kedua ayat 11.
Tetapi orang-orang yang rendah hati, dalam artian kata aslinya yaitu lemah lembut. Tetapi orang-orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Yang ketiga, di ayat 29 mengatakan demikian. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Apa yang kita dapat di sini, saudara? Dalam 3 ayat ini ada 3 penjelasan yang sama, yaitu apa? Mewarisi negeri. Mewarisi negeri. Dan ini yang disebut oleh Tuhan Yesus juga. Orang yang lemah lembut dia akan memiliki bumi, mewarisi negeri. Dikatakan ayat 9, ayat 11, ayat 29 dikatakan mereka akan mewarisi negeri. Nah, di sini kita bisa melihat karakteristik dari orang yang dikatakan lemah lembut dari 3 ayat ini. Apa, saudara? Yang pertama di ayat 9 dikatakan sebab tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat 11, orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri. Ayat 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa orang yang lemah lembut yaitu orang yang benar dan yang menanti-nantikan Tuhan. Karena 3 ayat tadi itu, mereka ketiga-tiganya mewarisi negeri. Yaitu siapa? Mereka yang lemah lembut, mereka yang benar, mereka yang menantikan Tuhan. Di sini bisa kita melihat bahwa karakteristik dari orang yang lemah lembut yaitu mereka adalah orang benar dan orang yang menantikan Tuhan. Orang yang lemah lembut adalah orang benar. Kenapa disebut benar? Karena dia melakukan kebenaran. Sama kita melihat, oh orang itu baik. Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan. Oh orang itu jahat. Karena dia melakukan kejahatan. Orang benar yaitu mereka yang melakukan kebenaran. Dan juga dikatakan orang benar itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang benar adalah orang yang melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran itu apa? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mampukah kita? Saya yakin kalau kita mau berusaha, kita mampu. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan berikutnya dikatakan orang yang lemah lembut adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu orang yang gimana, saudara? Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu yang gimana? Saya dapatkan beberapa, yaitu yang pertama terdapat di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Orang yang menanti-nantikan Tuhan yang pertama yaitu mereka atau dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan ayat 5 juga, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya apa? Dan ia akan bertindak. Percaya sepenuhnya, saudara. Ada orang percaya tapi enggak sepenuhnya. Percaya sepenuhnya ini kadang sulit. Percaya sepenuhnya ini kalau saya ambil contoh begini. Ada anak bermain, anak pulang sekolah katanya. Ini bukan sekolah online ya, sekolah beneran. Anak TK. Habis selesai sekolah ketemu maminya kan, yang nyebut maminya. Anak-anak kecil kan sukanya bermain lari-lari. Tetapi kalau sekolah dia kan selalu bawa tas. Nah begitu dilepas oleh gurunya, diserahkan orang tuanya, dia kan tetap ingin main lari-lari. Apa yang dilakukan supaya gak keberatan? Tasnya dia apain? Dia titipkan ke mamanya. Apa yang dia lakukan kalau kita amati?
Apakah dia lepas tasnya terus tanya ke mama, nitip ya, dijaga ya, jangan sampai hilang ya, ini jangan sampai jatuh ya, jangan sampai kotor ya. Tidak, saudara. Kalau kita lihat anak kecil, dia lepas langsung kasih mamanya. Langsung dia main. Dia nggak peduli tas itu apakah hilang, nanti kotor, jatuh dan sebagainya. Tidak. Kenapa, saudara? Karena dia percaya sepenuhnya kepada maminya. Bahwa maminya pasti akan menjaga tas itu dengan baik. Dia sangat percaya kepada maminya. Nah, itu yang Tuhan maksud, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita serahkan segala problem kita tinggalkan kepada Tuhan, kita ngurusin sesuatu yang perlu kita lakukan. Gak dipikirin terus masalahnya. Mari kita boleh belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau sudah saat ini ibadah gak sendiri dengan keluarga di rumah, katakan, ayo kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ayo kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, berikutnya, menantikan Tuhan itu artinya di dalam ayat yang keempat. Ayat keempat demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Menantikan Tuhan berarti apa? Bergembira karena Tuhan. Dalam kondisi saat ini kita menghadapi pandemi, apa yang selalu dibutuhkan, selalu didengarkan apa? Bersukacita, bergembira. Perlu, saudara. Baik yang sehat, baik yang sakit, baik yang bisa bekerja, baik yang tidak bisa bekerja. Ayo kita bergembira. Bukan hanya karena supaya imun naik, tetapi perintah Tuhan bergembira karena Tuhan. Mari kita terus bergembira. Bergembira, saudara. Ya. Menantikan Tuhan berarti juga di dalam ayat yang kelima mengatakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Apa? Berserah kepada Tuhan. Orang yang lemah lembut, yaitu orang yang menanti-nantikan Tuhan, yaitu orang yang berserah kepada Tuhan. Tiap manusia punya masalah. Saya percaya saudara juga punya masalah. Saya juga punya masalah. Bagian kita yaitu apa? Belajar berserah kepada Tuhan. Jawaban Tuhan itu yang terbaik. Caranya Tuhan itu yang terbaik. Mungkin kita sudah merancangkan seperti ini, nanti akan seperti ini. Ternyata hasilnya berbeda. Serahkan terus kepada Tuhan. Karena Tuhan punya cara yang terbaik. Dan Tuhan punya waktu yang terbaik. Seringkali kita paksakan waktu kita. Mari kita belajar mengikuti waktunya Tuhan. Karena itu yang terbaik. Menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan yaitu apa? Dia berdiam diri. Yaitu tenang dan damai. Ayat ke-7 mengatakan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggal karena panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mari kita berdiam diri. Mari kita tenang dan damai. Adakan waktu khusus dengan Tuhan. Berdiam diri. Tenang. Damai. Dalam hati kita damai. Tuhan akan bekerja. Dan kita terus menanti-nantikan Tuhan. Nah, berikutnya saudara, berkat apa yang kita terima kalau kita ini menjadi pribadi yang lemah lembut. Ayat 11 mengatakan, tetapi orang-orang yang lemah lembut dikatakan apa? Mewarisi negeri. Berkatnya apa? Dia akan mewarisi negeri. Kata mewarisi berarti apa? Mendapat apa? Warisan. Kalau mendapat warisan itu diberikan kepada siapa? Kalau kita punya warisan kita berikan kepada siapa? Keturunan. Tuhan memberikan kepada kita warisan. Tuhan memberikan kepada kita berkat bagi keturunan kita. Artinya apa? Berkat Tuhan bagi orang yang lemah lembut itu jangka panjang, tidak pendek. Long term. Tidak hanya untuk saya, tidak hanya untuk kita, tetapi untuk anak-anak kita. Tetapi untuk cucu-cucu kita juga. Sehingga kita perlu mau belajar lemah lembut. Kadang lemah lembut itu tidak selalu mendapat hasil yang instan. Tidak selalu. Saya sudah baik tetapi kok mengalami seperti ini. Terus saudara berbuat baik. Terus lemah lembut.
Karena berkat Tuhan kadang Tuhan kasih tidak sekejap. Tetapi Tuhan kasih dalam waktu yang panjang. Kalau kita melihat bapak ibu yang sudah senior, punya anak, punya cucu. Kalau bapak ibu melihat cucu-cucu saat ini bisa bergembira, anak-anak bisa baik. Itu bagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada bapak ibu. Selama ini bapak ibu mau hidup lemah lembut, Tuhan kasih berkat-berkat seperti itu. Sehingga kita gak perlu menuntut, Tuhan kok saya seperti ini. Kita lihat berkat secara utuh, secara besar. Yang penting bagian kita melakukan 4 hal tadi itu menantikan. Yaitu apa? Percaya sepenuh kepada Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dan kita berdiam diri tenang dan damai. Nah, lantas kita boleh melihat orang yang fasik, orang yang jahat tadi gimana? Dengan jelas di dalam Mazmur ini mengatakan. Ada kurang lebih 10 ayat. Ayat 2, ayat 9, ayat 10, ayat 13, ayat 15, ayat 17, 20, 22, 38, 28. Mengatakan apa? Orang-orang fasik, orang jahat, diapain? Mereka dilenyapkan. Mereka dilenyapkan dengan jelas. Firman Tuhan katakan, masihkah kita ngiri kepada mereka? Tidak, saudara. Masihkah kita mau berhenti? Ya, mending dia enak ya hidupnya. No, saudara, dikatakan mereka dilenyapkan. Marilah kalau kita menghadapi ketidakbenaran, diperlakukan tidak benar, kita jangan mengutuk, kita jangan membalas, kita belajar berserah kepada Tuhan. Tuhan mengetahui hari orang saleh dan milik pusaka anak cucu kita diberikan berkat oleh Tuhan. Ayat 25 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud ketika usianya sudah sudah tua. Daud di masa tuanya, dia punya pengalaman yang panjang dengan Tuhan. Dan dia melihat hari-harinya. Maka dia berani menuliskan ayat ini. Artinya apa? Tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Dia tidak pernah melihat hidupnya ditinggalkan oleh Tuhan. Pada waktu dia terus belajar menjadi orang benar. Belajar menjadi orang yang lemah lembut. Bahwa hidupnya akan disertai oleh Tuhan. Dan sebagai penutup, saudara, saya mau tanya kepada kita. Apakah saat ini saudara sedang diperlakukan tidak adil? Mungkin oleh orang-orang di luar. Mari kita belajar tetap lemah lembut. Ataukah kita menghadapi tantangan dari dalam? Oh Pak Pendeta, kalau dari luar saya gak apa-apa lah. Tetapi ini orang dalam sendiri. Siapa? Suami saya seperti ini. Istri saya seperti ini. Saya diperlakukan tidak adil oleh anak-anak saya. Saya tidak diperlakukan tidak adil oleh orang tua saya. Gak bisa. Saya gak bisa nerima ini. Saudara, firman Tuhan sudah menjelaskan kepada saya dan saudara. Untuk kita terus belajar lemah lembut. Belajar menjadi orang benar. Belajar menanti-nantikan Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau kita lihat di ayat yang terakhir, Matius 11 ayat 29 ayat terkenal. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kenapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini sebuah statement dari Tuhan Yesus. Dan luar biasanya Tuhan Yesus tidak saja memberikan statement. Tetapi Tuhan dia memberikan teladan. Menggenapinya apa yang diucapkan. Kapan? Pada waktu Tuhan Yesus disiksa. Pada waktu Tuhan Yesus disalib. Dia tidak membalas. Kalau mau pun bisa. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Kalau pada waktu itu Tuhan tidak lemah lembut kemudian membalas. Pada waktu disalib dengan kuasa dari Tuhan. Lepas pakunya, ditabokin semuanya. Mungkin saat itu nggak jadi disalib.
Tuhan Yesus menang. Wah, senang murid-muridnya. Tetapi kita binasa, saudara. Tetapi karena Tuhan Yesus mau lemah lembut, Dia katakan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka karya keselamatan itu terjadi bagi saudara dan saya. Dan yang saat ini kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darahnya, menikmati segala berkat Tuhan karena Tuhan Yesus lemah lembut. Amin. Mari saudara, sebelum kita berdoa, kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Saudara boleh siapkan roti dan anggur yang sudah tersedia, sudah dipersiapkan oleh saudara di rumah masing-masing di meja. Silakan dipersiapkan dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan roti dan anggur. Dan mari bersama-sama kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami. Dan Engkau juga telah memberikan teladan bagi kami. Untuk kami boleh belajar lemah lembut. Karena dengan kelemah lembutan yang Tuhan sudah teladankan. Dengan Engkau mau mati di kayu salib. Engkau tidak memberontak pada saat disiksa, diperlakukan tidak adil. Kami boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini Roh Kudus-Mu menjangkau setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kami selama ini diperlakukan tidak adil, mendapatkan perlakuan tidak adil, kami hanya berteriak kepada Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami. Mampukan kami terus belajar lemah lembut seperti Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Karena kami mengetahui Tuhan, Engkau menyediakan berkat-berkat bagi kami Tuhan. Tidak saja bagi kami, tetapi bagi keturunan-keturunan kami. Dan kalau sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, biarlah Engkau memberkati, mengurapi kami semuanya. Dan Engkau urapi baik roti, anggur maupun materi pengganti yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bumbui dengan berkat-Mu Tuhan. Ini menjadi tubuh dan darah-Mu yang akan bersatu dengan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara kekasih, mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala kita dan mari kita dengar firman Tuhan bersama-sama yang berkata sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Mari kita persiapkan anggur atau minuman pengganti. Kita angkat tinggi di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Dan sebelum kita minum, mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kekasih, bukankah cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat karya keselamatan-Mu Tuhan.
tubuh dan darah-Mu telah bersatu dengan hidup kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menyertai kami sehingga kami mampu melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, meteraikan terus dalam hidup kami lakukan menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Apapun keberadaan mereka, Tuhan boleh menjamah, Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh menolong. Berikan kemenangan kepada mereka Tuhan. Berkati Tuhan, kalau mungkin ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mungkin juga ada kerabat, keluarga mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami juga doakan buat setiap jemaat-Mu yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan, Tuhan juga boleh memberkati mereka. Mereka yang kesulitan pekerjaan, Tuhan juga boleh menolong Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil dan Engkau-lah pertolongan kami. Tuhan juga boleh menyertai mereka yang kesulitan ekonomi, Tuhan juga boleh memberkati. Tuhan boleh menolong segala sesuatunya Tuhan. Dimanapun berada umat-Mu, siapapun yang bersama-sama ibadah saat ini, Tuhan boleh memberkati Tuhan. Kami juga doakan buat keadaan pemerintah, bangsa, negara kami. Tuhan boleh menolong. Tuhan boleh memberikan hikmat kepada mereka sehingga mengambil tindakan keputusan yang terbaik Tuhan. Kepala dokter, para medis Tuhan juga boleh memberkati. Tuhan boleh menolong mereka Tuhan. TNI, keamanan, kepolisian Tuhan juga boleh menolong memberkati Tuhan. Semua bekerja dengan baik. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tak lupa Tuhan kami selipkan doa buat kesehatan dari Ibu Pembimas DKI, Pembimas Kristen yang saat ini sakit COVID Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkemurahan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati kami semuanya. Kami percaya Engkau telah memberkati kami dan kami bersyukur karena segala berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita. Kita menerima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus mentai memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Shalom.